Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau saya buat diagramnya, saya punya massa 1 di sini, massa 2 di sini. Massa 1 ini M1 dia diparametrisasi oleh vektor posisi R1 dari titik origin, dari titik pusat koordinat. Demikian pula M2 diparametrisasi oleh vektor posisi R2 dari pusat koordinat. Maka vektor yang menghubungkan antara M1 dan M2 saya namakan vektor R. Arahnya dari M2 ke M1. Atau bisa sebaliknya, tapi saya mengambil dari M2 ke M1. Nah, saya juga bisa mendefinisikan satu posisi pada sepanjang vektor R ini yang saya namakan sebagai center of mass, koordinat pusat massa. Apa definisi center of mass? Saya namakan vektor posisi center of mass R besar, itu didefinisikan sebagai massa 1 dikali R1 ditambah massa 2 dikali R2 dibagi dengan total massanya. Oke, jadi saya belum menghitung secara eksplisit, tapi center of mass-nya ini pasti berada somewhere di antara M1 dan M2. Ketika massa M1 dan M2 sama, maka Anda bisa buktikan bahwa center of mass ini akan berada tepat di tengah keduanya. Center of mass ini dipengaruhi oleh massa keduanya. Ketika misalnya massa M1 jauh lebih besar dibandingkan dengan massa M2, maka Anda bisa buktikan bahwa center of mass ini akan bergerak mendekati ke M1. Semakin besar massa M1 relatif terhadap M2, maka akan semakin dekat CM ini ke posisi R1. Atau sebaliknya. Oke. Maka sekarang saya bisa menuliskan Lagrangian system, konsepnya sistem dua partikel seperti ini, atau orang namakan two body system, sistem dua partikel. Maka Lagrangian totalnya adalah energi kinetik dari massa 1 ditambah energi kinetik dari massa 2 dikurang energi potensial sistem. Nah, kadang kita bisa memudahkan perhitungan jika kita bisa memilih center of mass yang tepat. Nah, artinya gini, titik origin ini dia bisa saya pilih sembarang, ya kan? Saya bisa menaruh titik 0 ini, bisa mendefinisikan titik 0 ini dimanapun. Nah, ada keuntungan yang bisa saya dapatkan jika saya memindah titik 0 ini tepat pada titik center of mass. Artinya apa? Artinya sekarang saya mengukur R1 dan R2 itu relatif dari titik center of mass. Secara matematis saya memilih R besar sama dengan 0. Ya kan? R besar sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, maka M1 R1 sama dengan minus dari M2 R2. Dari diagram gaya ini juga saya tahu bahwa R itu didefinisikan sebagai R1 minus R2. Maka dari dua persamaan ini Anda bisa buktikan bahwa R1 bisa dituliskan sebagai M2 dibagi M1 ditambah M2 dikalikan vektor R, dan R2 bisa ditulis sebagai minus M1 dibagi M1 ditambah M2 dikali vektor R. Maka dalam kerangka sistem di mana koordinat pusat massanya vektor posisi pusat massa saya set 0, saya bisa menulis Lagrangiannya sebagai berikut: setengah dikali mu dikali R dot kuadrat dikurang potensial V sebagai fungsi R, di mana mu saya namakan sebagai reduced mass. Anda bisa cek ketika saya masukkan R1 dan R2 ke sini, maka saya dapatkan mu-nya diberikan oleh M1
M1 dikali M2 dibagi M1 ditambah M2. Oke. Nah, kalau saya menulis sistem ini dalam bentuk polar, koordinat polar, ya, mohon maaf di sini saya akan terpaksa membuat suatu kebingungan. Dalam koordinat bola kita tahu bahwa sudut theta itu sudut angular yang diukur dari relatif terhadap dari sumbu z, ya kan, sudut theta. Sedangkan sudut azimut itu kita namakan sudut v. Nah, demikian pula dalam koordinat polar ya. Tapi demi untuk menyamakan diri dengan literatur yang ada di yang sudah ada di textbook, maka saya akan menggunakan notasi theta itu untuk melabel sudut azimut. Jadi kalau Anda lihat ini pada bidang sudut azimutnya saya namakan theta, sedangkan sudut angularnya, karena kita sudah tahu bahwa momentum angularnya itu conserved, sehingga tidak ada perubahan bidang gerak, maka sudut angularnya saya tiadakan. Saya set suatu nilai konstan, bisa diambil sebagai pi per 2. Maka di sini theta yang dimaksud di sini sebenarnya adalah v awalnya ya. Tapi karena di textbook mereka biasa menggunakan theta, maka saya samakan. Jadi inilah koordinat polarnya diparametrisasi oleh r dan theta. Nah, dalam koordinat polar ini, maka Lagrangian tadi bisa saya tulis dalam bentuk seperti ini. Anda lihat di Lagrangian, potensialnya gaya sentral jelas tidak mengandung sudut. Lagrangiannya sudut theta muncul dalam bentuk derivatifnya terhadap waktu, theta dot. Tidak ada sudut theta secara eksplisit dalam Lagrangian. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa theta berarti siklik. Kalau siklik, maka momentum konjugatnya dl d theta dot ini konstan, ya. Dl d theta dot kita lihat adalah mu r kuadrat theta dot, ini konstan. Dan Anda cek bahwa unit atau satuan dari besaran konstan ini tiada lain daripada momentum angular. Jadi dalam konteks Lagrangian, conservation of angular momentum pada sistem central force ini bisa dilihat atau bisa diturunkan sebagai konsekuensi dari fakta bahwa koordinat theta adalah koordinat yang siklik. Oke. Nah, apa konsekuensi fisis dari kondisi ini? Tadi kita sudah tahu bahwa konsekuensinya ialah bidang gerak ini konstan, tidak berubah-ubah orientasinya. Tapi ada konsekuensi lain yang sebenarnya secara empirik itu ditemukan atau digagas pertama kali oleh Kepler dalam konteks astronomi. Oke, bagaimana cara melihatnya? Sekarang gini, secara umum central force itu tidak harus memberikan lintasan gerak berupa lingkaran atau suatu kurva tertutup, tidak harus ya, tidak harus. Artinya begini, saya bisa punya suatu kurva sembarang yang dilalui oleh suatu partikel yang mengalami gaya sentral. Katakanlah ini partikel tersebut, m yang bersangkutan, ini adalah vektor posisinya. Vektor posisinya ini saya ambil
pada waktu T1. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, partikel tersebut mentrace atau melintasi lintasan tersebut dan sampai di sini. Ini berarti adalah vektor posisi pada waktu T2. Oke. Ya, ini partikel yang sama, cuman pada waktu yang berbeda. Nah, kalau Anda perhatikan selama evolusi waktunya dari T1 ke T2, maka partikel tersebut menyapu suatu luasan. Luasannya ini adalah bidang yang saya arsir, ya kan? Berapa luasan tersebut? Berapa besar luasan tersebut? Dengan kalkulus kita bisa menghitungnya, ya. Anda tahu bahwa luas infinitesimal, ya kan? Luasan infinitesimal itu bisa diberikan oleh salah satu cara untuk membuktikan adalah Anda bisa lihat kalau Anda integralkan untuk 0 sampai 2pi, artinya jika lintasannya berupa lingkaran, Anda integralkan untuk 0 theta dari 0 sampai 2pi, maka Anda dapatkan luasan total lingkaran berupa pi r kuadrat, ya kan? Jadi ini merupakan infinitesimal, luasan infinitesimal yang benar. Nah, kalau saya menghitung laju perubahan luas, berarti saya menghitung dA dt. Ini berarti adalah d theta dt. D theta dt itu adalah tiada lain daripada theta dot, ya kan? Theta dot. Tapi kalau Anda lihat tadi, saya punya besaran, masih saya tulis di sini, mu dikali r kuadrat dikali theta dot adalah L. Maka setengah dikali r kuadrat theta dot ini dapat saya tulis sebagai L per 2 mu. Ini konstan, jelas. Ya. Ini konstan. L konstan, mu konstan. Maka seluruhnya konstan. Maka saya punya hasil bahwa dA dt konstan. Jika partikel pada evolusi waktunya dari T1 ke T1 ke T2, dia menyapu lintasan segmen lintasan ini, sehingga dia menyapu luasan tersebut, maka luasan yang disapu oleh gerak partikel tersebut untuk jeda waktu yang sama, itu luasannya sama, karena kita dapat hasil ini, dA dt itu konstan. Pernah melihat hasil ini tiada lain daripada hukum Kepler kedua, ya kan? Second law. Dalam bentuk matematisnya tentunya. Ya, kalau Anda ingat hukum Kepler kedua bahwa radius vektor yang menyapu yang menyapu luasan pada jeda waktu yang sama itu memberikan luasan yang sama.